yang dimana di dalam pendahuluan ini mencakup latar belakang, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Next, latar belakang di dalam suatu badan usaha, baik itu badan usaha besar maupun badan usaha daya manusia, yang dimana sumber daya manusia merupakan suatu kebutuhan sentral yang bisa menggerakkan dinamika suatu badan usaha. Manusia merupakan modal yang paling utama di dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu badan usaha tersebut, karena manusia merupakan pelaku dan penentu agar dapat terwujudnya suatu tujuan dari organisasi atau badan usaha. Oleh karena itu, dominannya peran manusia seringkali mengakibatkan pihak manajemen mengalami kesulitan di dalam mengatur manusia sebagai tenaga kerja. Agar tenaga kerja yang berada dalam suatu badan usaha atau organisasi dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka pimpinan juga harus bisa mengelola tenaga kerjanya dengan baik sehingga pegawai dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Next, pimpinan dengan segala upaya harus memberikan motivasi dan dorongan kerja kepada pegawainya sehingga dapat meningkatkan semangat, kegairahan, serta kepuasan kerja yang dimana tenaga kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya sangatlah dipengaruhi oleh banyak sekali faktor-faktor yang bersifat material seperti tingkat upah atau gaji, insentif, kompensasi, dan non-material seperti lingkungan kerja, suasana kerja, dan lain sebagainya. Salah satu indikator keberhasilan suatu badan usaha atau organisasi di dalam mengelola pegawainya dapat dilihat dari semangat dan kegairahan kinerja karyawannya. Semakin rendah semangat kerja dan kegairahan kerja pegawainya akan memberikan gambaran bahwa pihak badan usaha atau organisasi tersebut kurang berhasil di dalam mengelola pegawainya. Sebaliknya, semakin tinggi semangat dan kegairahan kerja pegawainya akan memberikan gambaran keberhasilan pihak badan usaha atau organisasi di dalam mengelola pegawainya. Next, permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana semangat dan kegairahan kerja terhadap pegawai di Puskesmas Montrado. Next, pembatasan masalah. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar pembahasan lebih jelas dan terarah, maka penulis membatasi penelitian ini yang dimana lebih mengarah kepada semangat dan kegairahan kerja terhadap pegawai di Puskesmas Montrado. Next, tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian pada Puskesmas Montrado ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja terhadap pegawai di Puskesmas Montrado. Next, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi penulis untuk menambah pengetahuan penulis sekaligus sebagai media untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan berpikir atas masalah yang dihadapi di lapangan. Yang kedua, bagi Puskesmas sebagai acuan pertimbangan atasan dalam mengatasi permasalahan mengenai peningkatan semangat dan kegairahan kerja terhadap pegawai yang sedang dihadapi saat ini, sehingga di waktu yang akan datang para pegawai semakin mempunyai semangat yang tinggi. Dengan demikian tujuan yang diharapkan oleh pihak badan usaha atau organisasi tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga, bagi ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rekan-rekan mahasiswa dalam menyusun skripsi. Next, tinjauan pustaka yang mencakup penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka penelitian. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, di mana di sini penulis mengangkat dua jurnal. Jurnal yang pertama itu dari Adriana dengan judul Semangat dan Kegairahan Kerja Karyawan pada Supermarket Kaisar Cabang Siantan, dan yang kedua jurnal dari Novita Noria dengan judul Faktor-Faktor Semangat dan Kegairahan Kerja Karyawan pada PT Tanggi Prima Agro di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Next, landasan teori. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting yang dimana berperan sebagai faktor penggerak utama dalam melaksanakan seluruh kegiatan atau aktivitas instansi sehingga harus dikelola dengan baik melalui manajemen sumber daya manusia. Semangat kerja.
Semangat kerja merupakan sikap mental dari individu atau kelompok yang menunjukkan kegairahan untuk melaksanakan suatu pekerjaannya, sehingga mendorong untuk mampu bekerja sama dan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dengan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Semangat dan kegairahan kerja. Menurut Niti Semito, tahun 2002, halaman buku 478, semangat dan gairah kerja adalah melakukan pekerjaan dengan lebih giat, sehingga dengan demikian suatu pekerjaan dapat selesai dengan lebih cepat dan lebih baik, sedangkan kegairahan kerja adalah kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan semangat dan kegairahan kerja adalah kegiatan dan kesungguhan seseorang mengerjakan suatu pekerjaan dengan sangat baik serta disiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Next. Kerangka penelitian. Adapun kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut, yang dimana kerangka penelitian ini menurut teori dari Niti Semito ada 11 faktor yang mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja karyawan. Yang pertama, gaji. Yang kedua, perasaan aman menghadapi masa depan perlu diperhatikan. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan rohani. Yang keempat, tempatkan pegawai pada posisi yang tepat. Yang kelima, memberikan intensif yang terarah. Yang keenam, fasilitas dan yang menyenangkan. Yang ketujuh, sesekali perlu menciptakan suasana santai. Yang kedelapan, harga diri perlu mendapatkan perhatian. Yang kesembilan, berikan kesempatan untuk maju. Yang kesepuluh, usahakan agar karyawan mempunyai loyalitas. Dan yang ke-11, sesekali karyawan atau pegawai perlu juga diajak berunding. Next. Metode penelitian mencakup desain penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Desain penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan mengambil sampel pada objek yang diteliti, yaitu pada Puskesmas Montrado. Next. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono tahun 2014 halaman buku 80, populasi merupakan wilayah generalisasi objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian seluruh pegawai Puskesmas Montrado, adapun jumlah populasi 40 orang. Sampel menurut Ari Kunto menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Karena jumlah populasi kurang dari 100, maka penulis menggunakan penelitian jenis populasi dijadikan sebagai sampel. Adapun jumlah populasi dan sampel yang akan diteliti pada Puskesmas Montrado sebanyak 40 orang. Next, variabel penelitian. Variabel penelitian menurut Niti Semito tahun 2002 halaman buku 487, cara meningkatkan semangat dan kegairahan kerja ada 11 cara, bisa dilihat di tabel yang telah disediakan. Teknik pengumpulan data. Di dalam penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, data primer, dan yang kedua, data sekunder. Yang dimana data primer mencakup yang pertama, observasi. Dalam metode observasi ini dilakukan secara langsung pada karyawan Puskesmas Montrado yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Yang kedua, wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan dan pegawai Puskesmas Montrado untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penulis. Yang ketiga, studi dokumen, mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, absensi, transkrip, dan sebagainya. Studi dokumen yang mempelajari latar belakang Puskesmas Montrado dan data-data yang ada sehingga sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kuesioner, angket keterampilan menjelaskan dan memberi pertanyaan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan semangat dan kegairahan kerja pegawai. Kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian yang diisi oleh karyawan di Puskesmas Montrado. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari Puskesmas dan karyawan Puskesmas yang dimana berupa data dokumentasi maupun catatan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Next, teknik analisis data. Yang pertama, uji validasi. Validasi adalah dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana data yang ditampung pada suatu kuesioner akan mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui tingkat validasi instrumen dilakukan dengan menggunakan butir, yaitu dengan mengkorelasikan skor butir dan skor total pada setiap variabel. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengetahui kesalahan atau instrumen adalah teknik korelasi produk momen sebagai berikut, yang dimana
RXY sama dengan koefisien korelasi, N sama dengan jumlah subjek, X sama dengan skor dari tiap-tiap item, dan Y sama dengan jumlah skor item atau skor total. Next, uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang menggunakan rumus alpha Cronbach dengan rumus dan di mana R sama dengan reliabilitas instrumen, K sama dengan banyaknya butir pertanyaan, sigma sama dengan jumlah varian butir, sigma T sama dengan varian total. Next, uji rata-rata hitung. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pemusatan pada unsur rata-rata dari hasil kuesioner yang dilakukan, dan data tersebut dianalisis di dalam bentuk tabel, diolah dan diklasifikasikan berdasarkan persentase, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis permasalahan yang menjadi penelitian penulis menggunakan alat manajemen berdasarkan menurut Umar tahun 2003 halaman buku 157 adalah sebagai berikut, yang dimana X sama dengan rata-rata variabel, sigma XI sama dengan jumlah skor variabel, dan N sama dengan banyaknya anggota sampel. Next. Yang keempat, teknik analisis data. Teknik pengukuran data setelah rata-rata sudah diperoleh dari tiap-tiap variabel, pernyataan kemudian dianalisis hasilnya lebih lanjut. Analisis kuantitatif yaitu statistik deskriptif kriteria pengklarifikasian mengenai variabel didasarkan pada kategori dalam interval kelas menurut Sugiono tahun 2005, dan di mana interval kelas sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi banyaknya kelas yang diinginkan, sehingga rentang skala interval kelas masing-masing predikat sebagai berikut, yang di mana 1,00 sampai 1,74 dinyatakan sangat tidak baik, 1,75 sampai 2,49 dinyatakan tidak baik, 2,50 sampai 3,24 dinyatakan baik, dan 3,25 sampai 4,00 dinyatakan sangat baik. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cynthia. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab dan diskusi dari tim penguji seminar. Untuk yang pertama, dipersilakan kepada Bapak Adi Mursalim SMM untuk melakukan sesi tanya jawab dan diskusi selama 20 menit. Oke, terima kasih. Mbak Cynthia sudah siap diuji? Sudah, Pak. Oke, lihat dulu ya judulnya, lihat cover judul, analisis faktor-faktor semangat dan kerja terhadap pegawai di puskesmas, enggak? Jadi judul itu jangan semua besar ya. Jadi yang satu pertama yang bersetiap kata ya. Kata depan di itu kecil dan kata penghubung. Jadi mas ya? Kurang jelas. Oke dah. Jelas ya? Gitu. Jadi judul itu nah, jelas nih ngomong jelas tak? Makin kecil jelas? Suaranya Pak, nggak kedengaran. Makin kecil? Waduh. Halo, ini makin besar makin kecil nih. Halo. Nah, jaringan sana kali yang rusak nih. Emang ini bapak udah pakai dah nih. Nah. Halo? Bisa dengar? Bisa, Pak. Nah, judul itu kan analisis faktor-faktor kerja terhadap pegawai kan di puskesmas. Itu dalam judul itu jangan sumber besar. Yang besar itu baru pertama aja ya. Nah, ya, Pak. Jangan kata depan itu kecil ya. Kayak terhadap tuh kecil. Dan tuh kecil. Dir kecil kan. Paham enggak? Pak, bisa diulang Pak, soalnya suaranya itu putus-putus. Berapa kali ulang nih? Suaranya nanti besar, nanti kecil gitu, Pak. Jaringan lah emang. Maka jadi ke Pontianak, waktu ke Pontianak. Ke offline. Lain kan? Antigen, datang offline. Datang Pontianak, ada putus. Kamu nih kalau hilang-hilang kita tunda. Ya. Oke. Sama ya, jadi dulu tuh jangan rusak semuanya ya. Yang rusak itu kata pertama. Pada kata ya di judul kan. Kata depan, kata itu udah putih semuanya. Itu. Oke, dan judul ini coba
Ada berapa variabel nih? Ada titik nih, Cynthia. 2 variabel. Apa aja? 2 variabel apa saja? Semangat dan kegairahan kinerja karyawan. Hah? Semangat dan kerja. Alatnya pakai apa sih ini alatnya? Pakai regresi tidak? Ya Pak. Pakai regresi alat ini? Anda pakai regresi kah? Nanti dalam menganalisis datanya pakai regresi kah? Nggak pakai itu Pak. Nah, kalau itu judulnya jangan kita terhadap, jangan kita terhadap, ini ya kan? Jangan pakai terhadap dihilangkan nih terhadap ini. Kalau terhadap ini berarti ada pengaruh nih. Jadi faktor-faktor terhadap pegawai. Jadi analisis faktor-faktor dan kerja pegawai jangan apa gitu. Terhadap itu dihilangkan. Ya Pak. Terhadap ini dihilangkan. Jadi juga itu analisis faktor-faktor semangat dan kerja pegawai di itu ya. Baik. Terhadap itu dihilangkan ya, terhadap dihilangkan. Baik Pak. Kalau mau sagi bisa analisis semangat dan kerja pegawai aja udah cukup. Pada puskesmas kan bisa ya. Analisis semangat dan kerja pegawai pada puskesmas Muterado gitu kan. Itu juga itu bagus gitu kan. Kalau foto begitu ya. Jadi kata bilang kalau kata ini berarti pakai regresi nih. Ada yang mempengaruhi kan? Iya Pak. Jadi bagusnya kalau supaya analisis semangat dan kerja pegawai pada puskesmas di Muterado gitu ya. Ini berapa jumlah? Siapa populasinya nih? 40 Pak. Siapa populasinya? Siapa Ya, populasinya? Pak. Siapa populasi? Pegawai di Puskesmas Montrado. Kan ada sini ada PNS atau honorer. Ya Pak. Ambil mana? Yang honorer atau PNS? Yang honorer. Yang honorer? Tapi ini Pak, ini kan yang di tabel tenaga kerja itu kan ada PNS dan honorer. Jadi saya ambil yang mana? Yang mana? Ambil dua-dua. Ambil PNS dengan honorer karena jumlah pegawai keseluruhan itu jumlah dari PNS dan honorer itu 40 orang. Oh, 40. Tidak cukup beda. Cukup ya 40. Oke. Nah, yang honorer itu berapa tahun kerja? Berapa masa kerja yang honorer? Yang honorer ini kalau di Puskesmas Montrado itu dia tergantung dari rumah sakitnya lagi karena ada masa kerja berapa tahun dah? Masa kerjanya honorer. Apakah mau 1 bulan? Mau 2 bulan kerjanya? Masa kerjanya berapa tahun? Honorer ini? 5 tahun. Kalau yang di ya. Ada yang keangkat ya. Bagaimana semangat dan kerja? Kan masalahnya kan bagaimana semangat dan kerja. Terus di bawah ya permasalahan ya. Bagaimana semangat dan kerja terhadap bilangkan ya. Bagaimana semangat dan kerja pegawai kan masalah. Maka judulnya analisis semangat dan kerja pegawai gitu sama kan? Baik Pak. Nah, tujuan. Mana tujuan kriteria? Oh, tujuan pakai analisis semangat dan kerja pegawai, kalau analisisnya berubah. Enggak lah, sama ya. Berubah. Karena dia ini yang dipakai ini. Oh, faktor yang mendorong semangat kerja. Faktor. Ya, itu kayak dia semua dia. Kalau itu sih lah. Enggak. Dia sih kan dia. Faktor-faktor yang mendorong. Nah, kalau ini kalau judulnya semangat kerja pakai variabel ini. Berarti judulnya masalahnya gini, faktor-faktor apa yang mendorong ya masalahnya tuh kalau sesuaikan pembahasan nanti kan. Jadi kalau masalahnya itu jangan bagaimana semangat kerja, faktor-faktor apa saja mendorong gitu semangat dengan kerja pegawai kan. Ya Pak. Kalau itu masalahnya bagaimana dengan kerja dan juga berubah. Gitu. Baik Pak. Ya, tujuannya juga gitu, tujuannya sudah masalah ya. Baik Pak. Tujuannya apa? Nah,
tujuannya kan mempengaruhi lagi, kayak lagi mempengaruhi. Jadi tujuannya saya masalah, ya. Tujuan saya masalah. Tujuan itu untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong kan. Itu ya, biar sinkron. Oke. Kemudian dengan pustaka tentang terdahulu. Anda jelaskan ya, ada beberapa jurnal yang ambil nih. Ada beberapa jurnal yang ambil. 2 jurnal, Pak. 2 jurnal? Pokoknya 2, tidak 3. Ya, Pak, saya hanya ambil 2 jurnal. Ya, kenapa? Karena Oke, kalau ya, gimana? Ya, Pak, alasan ambil 2 jurnal ini karena menurut saya 2 jurnal ini bisa digunakan sebagai patokan. Karena kurang lebih dari judulnya ini kan kurang lebih sama gitu, Pak. Oh, itu kan itu udah 3 jurnal sekitar 3 jurnal, tambahin 3 jurnal. Ya, Minimal Pak. 3 jurnal, ya kan? Nah, malah nanti 5 jurnal nanti. Kalau 2 jurnal itu kan masuk itunya patokannya. Jadi semakin banyak jurnal itu semakin bagus kan, banyak yang mendukung kan. Baik, Pak. Kalau sikat yang mendukung susah lah, kan gitu. Nah, kalau jadi presiden, sedikit pendukung jadi presiden kan? Ya, Pak. Jadi dijelaskan nanti. Misalnya penelitian pertama oleh siapa, apa judulnya, apa menggunakannya, apa penelitiannya, bagaimana hasilnya, kan? Bagaimana kan? 1, 2, 3 kan, semuanya nanti baru Anda bandingkan apa persamaan dan apa perbedaannya kan. Dari ketiga jurnal tersebut. Nah, ya baru tabel kan. Tabelnya banyak halaman nih. Kalau bisa tabel 1 halaman aja, ya. Ya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman tabelnya. Kan mubazir ya halamannya kan. Nanti banyak biaya kan fotokopi kan. Singkat-singkat aja tuh poinnya ya kan. Ini udah tabel. Coba ke kakak pemikirannya. Kakak pemikiran. Kakak pemikirannya ya. Faktor-faktor. Ini kalau gini, udah gambarnya kan? Udah gambar kan? Ya, Pak. Udah. Halaman 30 udah lihat? Udah kan? Ada berapa kotak sih itu gambarnya? 11. Ada berapa kotak? 11 kotak? Enggak, katanya kotak. Kotak maksudnya. Ada berapa kotak? Ada berapa kotak? Itunya kira-kira jumlah yang 11 faktor-faktor itu. Nah, katanya ada berapa kotak? Bukan ada berapa indikator. Nah, 2 kan? Kotak sebelah kanan apa? Kotak sebelah kiri apa judulnya? Di dalam kotak sebelah kiri itu apa bunyinya tuh? Faktor-faktor semangat dan kegairahan kerja. Yang kanan sebelah kan? Itu ada tanda panah kan? Berarti kan jadi mempengaruhi lah. Jadi bagus gini, faktor di atasnya, kata faktor-faktor di atas nih. Di atas yang gaji itu ya. Paham enggak? Kotak sebelah kiri ini. Ya. Ditaruhkan di atas kotak yang kanan, di atas, paham enggak? Ya, Pak. Paham? Ya kan? Jadi kotak yang sebelah kiri ini diletakkan di atas kotak yang sebelah kanan. Ya, Pak. Nah, di atas ini kan? Bawahnya baru ini kan? Nah, itu ada pendorong kan? Kalau gini kan ini kan nanti pengaruh ini kan, ada panah mempengaruhi kan gitu kan? Baik, Pak. Nah, ada hipotesis. Ada hipotesis. Populasi berapa jumlah bayi Pak? Kurangin enggak? Sampel berapa sampelnya? 40 orang, Pak. Nah, apa tuh metodenya tuh? Kalau sampel populasi disampel itu apa metodenya? Kalau jumlah populasi jenis sampel itu apa metodenya? Metode Apa itu? Kalau populasi sampel, apa nama metodenya? Ya, apa? Cepat jawabnya. 1, 2, 3. Metode survei? Itu betul penelitian. Kan ini kan sampelnya 40 orang, ya kan? Sampel itu juga 40 kan? Ya, Pak. Nah, berarti jumlah populasi itu jangan sampel. Itu namanya metode apa dalam sampel itu? Diambil semua tuh populasi itu. Kalau
Kalau jumlah itu sampelnya lebih kurang dari 100, maka metode perhitungannya itu berarti dan perhitungan populasi. Ya, apa metodenya apa? Kan ini kan populasi 40 orang, kan? Ya, Pak. Ya kan? Nah, kan sampel juga 40 kan? Diambil semua kan? Ya, Pak. Nah, itu apa metode pengambilan sampel? Disebut apa tuh metode pengambilan sampel? Kalau jumlah populasi ini sampel. Metode. Ayo, ada proporsi, ada accident sampling, ada jenuh, sampling jenuh atau konsensus. Mana yang benar nih? Pilih. A, proporsi sampling. B, accident sampling. C, sampel jenuh atau sensus sampling. A, B atau C. Nah, kan Pak gini, kan dia kalau kan dikasih clue masih gini-gini lagi ya. Jawabnya. Aku namanya tidak tahu. Udah dikasih jawaban gua, pilih udah pilih Itu hanya aku tuh nengok satu-satu dan tidak. Udah dikasih pilihan. A, proporsi sampling. B, accident sampling. C, sensus sampling. A, B, C mana benar? Kalau jumlah populasi ada ganda nih, soalnya nih enggak lagi. Mana benar tuh? Udah kasih jawaban A, B, C, A, B, C. Dia tidak tangkap itu. Kalau dia hanya dapat satu aja. Sampel populasi. Ayo. Ini ujian nih, kalau salah nggak lulus nih. Nah, kira lagi. Nah, sensus sampling mungkin? Kok ada mungkinnya? Oh yakin? Nggak ada mungkin. Mana boleh? Saya kurang paham, Pak. Apa? Saya kurang paham. Oh, nggak paham. Kenapa nggak paham? Karena kan di populasi ini kan jumlah populasi orang, terus itu kan perhitungan di sampelnya itu 40 orang, berarti perhitungannya itu dia menggunakan perhitungan populasi. Jadi apa metodenya apa? Tanya tuh namanya. Apa metodenya apa tuh? Metodenya apa namanya tadi itu? A sampling. Kalau seluruh populasi dijadikan sampel namanya apa? A itu probe sampling. B accident sampling, C sensus sampling. Udah begitu jawabnya A, B, C itu. Mana yang benar? Mungkin. Karena tidak mungkin, ini harus pasti. Kalau salah nilai kok kayak mungkin nggak? Kalau tidak salah jawab tidak lulus nih. Nilainya pakai mungkin nggak boleh nak? Enggak. Jadi apa jawabannya? Apa? Baca sepotong-sepotong. Apa? A, Mufrosid? Salah. Mana harus Bu? Salah Bu. Jawabnya A tuh salah tuh Bu. Jawabnya apa benar? Jawabnya lah sensus Kan tadi ya Pak ya. Tadi kata mungkin kan mana bisa kalau mungkin tidak bisa tadi. Makanya baca. Baca tuh habis-habis. Jangan baca separuh-separuh. Sensus sampling ya. Atau sampling jenuh boleh enggak ya kan? Jadi kalau apa? Separuh-separuh itulah simpannya. Ya. Ya Pak. Bagaimana cara Anda menyebarkan kesenangan? Bagaimana cara menyebarkan kesenangannya? Menyebarkan jadi serubah pun dia. Apakah pakai Google Form? Apakah langsung ke pegawainya? Kasih ke kantor pegawainya gimana? Atau Google Form? Langsung ke pegawainya Pak. Mau nerima? Yakin tuh? Yakin? Karena kemarin waktu ambil data itu kan kita sudah koordinasi dengan puskesmasnya. Jadi mereka sudah saya kasih tahu kalau nanti akan saya bayar langsung gitu. Gila ya. Yakin ya pegawai mau ngisi ya? Yakin? Mudah akses ya? Ya, mudah Pak. Akses. Oke. Ada Bu, sudah sekian ya. Saya bawa sekian dulu. Jadi itu ya. Ini terhadap apa pakai terhadap? Ada terhadapnya. Sudah Pak. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Adi Mursalin SLMM untuk sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada Ibu Hajah Aisyah SLMM untuk melakukan sesi tanya jawabnya. Dipersilakan Ibu, waktunya 20 menit. Terima kasih Bu Menuya. Baik, Cynthia. Iya Bu. Cynthia apa Sinta ya? Cynthia. Tadi
Sampel sensus itu apa tadi itu jadinya? Sensus sampling itu jadi apa? Sampel yang dihitung keseluruhannya dari populasi. Seluruh populasi dijadikan sampel. Cynthia, jadi pada halaman 7, ya, kamu buka halaman 7, bagi ilmu pengetahuan itu kamu buang ya. Oh ya Bu, baik Bu. Kemudian tadi berkaitan dengan judul kan terhadapnya tidak ada nih. Ya Bu. Lalu di permasalahan. Ya Bu. Permasalahan bukan hanya terhadap tadi yang dibuang, tapi kamu harus ganti kata-katanya. Yang menjadi permasalahan adalah faktor-faktor apa saja yang mendorong. Karena yang kamu analisis ini faktor yang mendorong semangat kerja. Cara meningkatkan semangat kerja nih, 11 faktor nih, ya. Jadi faktor apa saja yang mendorong semangat dan kegairahan kerja pegawai pada puskesmas, bukan di Padang. Baik Bu. Ya. Nah lalu di pembatasan tadi kamu udah batasi, yaitu nah kan mengarah pada semangat dan kegiatan kerja itu kamu membatasi dengan 11 faktor, 11 indikator, kan? Ya Bu. Nah, di tujuan penelitian juga harus kamu perbaiki faktor apa saja yang dapat mendorong semangat dan kegiatan kerja, kan? Disesuaikan dengan pembatasan masalah. Ya. Baik. Nah, lalu tinjauan pustaka, ini kenapa nih kamu ketiknya 2 spasi semua nih? Iya Bu. Teknis kutipannya gimana? Iya Bu. Teknis kalau kita pada bab 2 itu kita mengutip pendapat orang, teknisnya gimana harusnya? 1 spasi. Apa yang 1 spasi? Apa yang 1 spasi? Jarak. Yang bagaimana yang 1 spasi? Apabila apa dia 1 spasi? Lalu ngapa ini 2 spasi semua? Ini semua kamu ketik 2 spasi nih. Ya Bu. Saya kasih tahu enggak kamu waktu itu, kamu ke saya? Sudah Bu. Jadi kamu enggak dengarkan nih apa yang saya omongkan tuh? Masih tetap seperti ini 1 spasi nih, 2 spasi nih. Nanti kamu perbaiki ya. Baik Bu. Perbaiki. Kapan dia menjadi 1 spasi? Apabila apa? Ya. Apabila apa dia tetap 2 spasi. Apa tuh? Kalau banyaknya bagaimana dia 2 spasi? Kalau melebihi dari kalau teori para ahli itu dia kan 1 spasi. Jadi kalau di dalam satu Kapan dia 1 spasi itu? Apabila apa? Sudah dapat? Kan waktu itu saya kasih tahu nggak? Kapan kamu harus ngetik 2 spasi? Ya, dalam kondisi kutipan itu jumlahnya berapa harus 2 spasi dan jumlahnya berapa harus 1 spasi.
Kalau satu spasi itu jumlahnya lebih dari 5. Nah, kenapa tidak kau lakukan? Udah saya kasih tahu nggak waktu itu? Sudah, Bu. Nah, kenapa nih enggak? Berarti kan enggak ada gunanya kamu konsultasi ke saya. Kalau kamu enggak perbaiki. Ya? Ya. Capek-capek saya ngasih tahu kamu. Ini harus kamu perbaiki. Baik, Bu. Nanti kalau enggak diperbaiki sesuai dengan yang saya dan Pak diarahkan teknisnya, ya juga dengan kerangka penelitian tadi, juga ada perbaikan yang sampel, populasi dan sampel tadi ya, tambahkan namanya apa, jadi tambahkan sampel ini namanya apa jadinya. Baik, Bu. Kalau enggak kami enggak tanda tangan nih kalau kau belum perbaiki. Baik, Bu, nanti saya perbaiki. Nah, kemudian ini juga nih di teknik pengumpulan data. Ya, ini kamu pakai tanda panah. Coba kamu lihat di teknis data primer, tanda panah yang kau pakai ini. Lihat di buku pedoman. Ya. Ya, Bu. Di validitas, di reliabilitas. Jadi kamu pakai rata-rata. Sangat tidak baik. Saya kira itu jadi dari saya nih. Jadi ingat ya, permasalahannya tadi dirubah. Ya, Bu. Ya, disesuaikan. Nah, judulnya tadi tidak ada terhadap dan tidak ada pakai terhadap di situ. Ya. Baik, Bu. Itu ya, kamu perbaiki sesuai dengan arahan kami ya. Baik, Bu. Nah, saya kira cukup. Itu saya kembalikan kepada Bu Melia sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Aisyah SEMM. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dari tim penguji seminar, di mana nanti akan mengumumkan hasil dari seminar dari Saudari Cynthia. Baik, tunggu sebentar ya. Baik, Bu. Udah habis nih ya, masih lain lagi. Baik, Saudari Cynthia. Ya, Bu. Berikut ini adalah pengumuman dari hasil seminar outline skripsi atas nama Saudari Cynthia dengan nomor mahasiswa 17104166529, jurusan manajemen dengan judul outline analisis faktor-faktor semangat dan kegairahan kerja terhadap pegawai di Puskesmas Montrado. Benar ya judulnya? Benar, Bu. Baik, jadi tim seminar sepakat bahwa judul tersebut diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Jadi mohon diperhatikan tadi revisi dan perbaikan yang sudah diberikan oleh masing-masing tim penguji seminar ya. Baik, Bu. Outline yang diterima atau yang diperbaiki harus sudah diserahkan kepada jurusan dalam bentuk skripsi selambat-lambatnya tanggal 19 Mei 2021 atau 2 minggu dari hari ini. Baik, perlu dicatat ya, tanggal 19 Mei 2021 itu batas akhirnya. Ya, Bu.
Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Cynthia dan kepada tim penguji seminar yang telah hadir pada hari ini. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.